Ketika teman-teman stay tune pada channel ini, di video saya sebelumnya dengan thumbnail seperti ini, saya sudah membahas dengan sangat jelas alasan kenapa Ria Ricis menggugat cerai Teuku Ryan. Salah satu alasan yang terungkap adalah nafkah lahir dan batin ya teman-teman, dimana Ria Ricis mengatakan nama dari Ria Ricis sudah lama tidak pernah disentuh oleh kekasihnya ataupun suaminya. Dan ketika teman-teman melihat bukti chattingannya, hal itu diungkapkan oleh Ria Ricis pada bulan Januari di tahun 2024 ketika isu tidak harmonis rumah tangga dari Ria Ricis terungkap kepada publik. Dan pada akhirnya di bulan Februari 2024, nama dari Teuku Ryan sebetulnya malas untuk membahas pernyataan dari Ria Ricis, tetapi karena Ria Ricis sudah menggugat cerai Teuku Ryan dengan alasan nafkah lahir dan batin tidak terpenuhi, maka Teuku Ryan mengungkapkan juga kepada publik dengan mengatakan, dari lahiran tidak disentuh, jangan memfitnah baiknya, Allah Maha Tahu, Mas Rio juga paham agama, mohon support saja yang baik-baik. Dan hal ini menjadi hal yang cukup menarik ya teman-teman. Kalau kita berbicara mengenai nafkah lahir dan batin, seharusnya itu tidak usah sampai menuju ke proses perceraian. Karena tidak ada kekerasan di dalamnya, maka seharusnya bisa diselesaikan dengan cara damai, dengan cara berkomunikasi. Mungkin ada kalanya sang suami tidak memenuhi kebutuhan istri, baik secara fisik maupun tidak fisik, karena memang sang suami mempunyai masalah, maupun sebaliknya teman-teman. Tentu saja masalah itu menjadi masalah yang kompleks ketika diungkapkan kepada publik, karena publik sama sekali tidak mengetahui proses permasalahannya. Yang hanya mengetahui adalah Ria Ricis bersama Teuku Ryan saja. Tetapi ketika itu diungkapkan kepada publik, publik hanya bisa menerima fakta yang diungkapkan oleh kedua belah pihak. Di satu sisi Ria Ricis mengatakan dianggurin, tetapi Teuku Ryan mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan hal demikian, dan Teuku Ryan mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Jadi mana yang benar? Tentu saja kita sebagai masyarakat Indonesia tidak ada yang tahu akan kebenarannya, sampai-sampai sindiran dari Kemal Palevi. Vlog perceraian Ria Ricis part pertama sudah tayang belum? Dan pada akhirnya Kemal Palevi mengungkapkan kepada publik bahwa itu adalah sebuah pertanyaan, karena Ria Ricis seringkali mengupload segala hal pribadi kepada publik, baik dalam hal sakit, siara, ataupun lain sebagainya teman-teman. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman mengenai Ria Ricis bersama Teuku Ryan yang seringkali mengumbar hal-hal pribadi kepada publik? Karena terkadang sebagai manusia ada kalanya hal pribadi itu tidak diungkapkan kepada publik ya teman-teman. Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Tadinya gue udah males nih bikin video-video begini ya kan, bahas ini. Tapi karena tadi malam banget nih, gue baru nonton konten TikTok, ada yang selesaiin gue. Jadi isi kontennya tuh tentang pertanyaan gue ke Ria Ricis. Intinya ada beberapa poin yang pengen banget gue debat, makanya gue bikinin video ini gitu. Dan dibahas kalian aja lah, toh juga udah viral. Ricisnya juga udah mention gue di Twitter, di TikTok. Jadi biar sekalian aja lah, biar clear. Toh juga kasus ini habis debat capres hilang. Aku nggak habis pikir ketika Mas Kemal Pahlevi bisa-bisanya ngomong kayak gini ke Mbak Ria Ricis. Mungkin maksudnya bercanda ya. Di video itu intinya adalah mbaknya ini heran dan bingung kenapa gue nge-tweet soal pertanyaan vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum, intinya itu. Dan itu kayaknya perdebatan semua orang sekarang ya, gitu ya, itu kan viral sekali ya. Intinya ngebot soal ini mungkin bercandaan. Nih gue tegasin nih buat mbaknya dan juga buat netizen-netizen yang ini fans Ria Ricis ya, terutama nih ya, yang dari kemarin menyerang saya ya. Nih gue tegasin, itu tidak bercanda, itu satu. Itu bukan bercandaan, itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa gua lemparkan ke seorang Ria Ricis. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita sama-sama tahu dan ini fakta. Cuma Ria Ricis, nggak tahu deh, mungkin cuma Ria Ricis mungkin ya. Tapi ini fakta. Ria Ricis itu
behaviornya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke sosial media. Nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya, soal bokapnya yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon dia upload semua. Bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Nggak, gue tanya deh, siapa dari kalian yang ziarah kubur kepikiran bikin konten gitu? Ziarah kubur. Kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah. Tapi ini bisa loh kayak, hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh iya ya gitu ya. Ya bawa kamera ya, kita ngonten di sana. Ada orang begitu kepikiran begitu? Gak ada. Ya cuma dia Ricis doang udah itu. Jadi ya patokan gue ya, oh Ricis tuh ngonten limitnya udah segitu loh. Sampai kayak ziarah kubur aja udah dikontenin apa segala macam. Itu tuh limitnya udah segitu gitu. Makanya gue berani nanyain itu. Dan itu pertanyaan kan. Itu pertanyaan, bukan statement, bukan nggak ada unsur bercanda, nggak ada, itu pertanyaan. Kalau ada, ya gue mau nonton, siapa tahu itu jadi pembelajaran gue supaya itu nggak tertimpa di rumah tangga gue. Oh mungkin di situ ada video soal perceraian ternyata ribet, biayanya berapa segala macam. Mungkin di vlog itu jadi edukasi gitu, jadi edukatif. Makanya gue mau nonton. Tapi kalau nggak ada mah ya udah gitu, nggak ada maksud apa-apa, itu cuma nanya. Itu satu. Yang kedua, di video itu mbaknya bilang bahwa sebenarnya kayaknya karya Ricis ini nggak ada maksud apa-apa sih, cuma pengen mengabadikan momen aja gitu. Ya memang kita tahu ya kalau karya Ricis ini kan influencer, YouTuber juga. Jadi itu apa-apa dikontenin, diposting. Aku yakin kok di sini Mbak Ricis ini nggak ada maksud apa-apa, cuma membagikan gitu loh tiap momen yang dia alami. Nah, nggak ada maksud apa-apa, ini harus di bold nih Mbak. Ini mohon maaf banget Mbak, ini harus di bold. Nggak ada maksud apa-apa itu, bener mengabadikan momen dan nggak ada maksud apa-apa ketika AdSense tidak nyala. Kalau AdSense-nya nyala, itu bukan cuma, itu nggak ada, bukan, nggak ada maksud apa-apa, enggak. Kalau AdSense-nya nyala, itu ada apa-apa Mbak. Jatuhnya adalah itu bisnis, karena ada profit, karena ada keuntungan dari video itu. Ini Ria Ricis ini jenius Mbak. Dia itu pebisnis, bener dah. Itu konten, emang ya ini mah bisnis bergedok personal life ini mah gitu. Ini jenius ini anak, ini mah Ricis ini jenius gitu. Dia bisa tuh, dia tahu kalau upload keluarga yang bagaimana, kalau ziarah kubur ini viewersnya banyak, dia tahu, dia bisnis gitu. Dan itu tuh ada profit, ada keuntungan. Dia nyalain AdSense berarti ada duit masuk ke dia gitu. Oke, mengabadikan momen. Temen saya juga banyak, temen gue juga banyak yang mengabadikan momen sama anaknya, sama keluarganya. Tapi ya udah diabadikan aja, direkam, diupload ke Instagram. Ini kan diupload ke YouTube, AdSense-nya nyala. Jadi kalau di bold, ini mah nggak ada maksud apa-apa. Ini mah cuma mengabadikan momen. Kalau ada AdSense-nya itu ada apa-apa, itu berarti artinya itu bisnis, udah bisnis. Tapi ya udahlah. Toh gue bikin video ini juga kalian tetap serang saya. Toh gue bikin video ini juga tidak mengubah perspektif kalian kalau saya tidak punya empati. Jadi ya udahlah, gue sekalianin aja bikin video ini. Dan intinya sehat-sehat terus aja buat mbaknya, sehat-sehat terus buat Ria Ricis. Semoga Ria Ricis dan mbaknya itu makin sukses. Ya itu aja lah, pokoknya lah. Peace. Jangan peace, ini jadi 02 ya. Jadi gimana dong? Peace. Nih juga amin nih.